Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aziz dengan NIM 08051182429007 dari kelas F1. Di sini saya akan membuat video pengolahan materi dari praktikum dasar-dasar penginderaan jauh dengan materi uji akurasi. Jadi, uji akurasi itu digunakan untuk mengetahui perbedaan antara data ukuran lapangan yang kita plotting di lapangan sama data ukuran pada citra hasil rektifikasi. Nah, akurasi pada data spasial itu dibagi jadi dua, yaitu ada akurasi posisi sama akurasi isi. Akurasi posisi itu mengikuti akurasi posisi sumber data yang kita plot. Sedangkan akurasi pada isi itu merupakan fokusnya tuh pada hasil klasifikasi dari penginderaan jauh itu. Pertamanya itu kita buka aplikasi Excel, terus di bagian file kita pilih bagian file txt dari bagian file data hasil plot kita. Jadi kita tarik ke sini. Nah, maka ini hasil dari plottingan kami bagian 6-11. Terus kita pilih file, lalu kita save menggunakan format txt. Nah, di sini ini udah ada langsung save dengan format txt. Nah, setelah itu kita masuk ke ArcGIS, lalu di ArcGIS kita klik add data. Nah, setelah itu kita masukkan yang bagian tutupan lahan administratif ini, lalu kita klik add. Nah, setelah tutupan lahan itu ke add, kita bisa zoom saja. Kemudian kita klik file, lalu kita klik add data, lalu kita klik add data. Nah, di bagian input ini kita pilih hasil dari teks yang kita masukkan kita buat tadi. Terus untuk di bagian Z field-nya ini kita ubah menjadi ST. Terus untuk di bagian koordinat sistemnya itu kita ganti menjadi WGS 1984. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu maka akan muncul titik-titik yang telah kami plotting di sini. Bisa kita ubah saja bagian simbolnya menjadi pin. Nah, terus untuk biar dia ada nomornya, kita bisa klik kanan di bagian koordinat ini. Kemudian kita klik bisa zoom to layer. Nah, lalu kita klik kanan lagi, terus kita klik properties. Nah, untuk di sini di bagian label itu kita klik label features in this layer, lalu kita klik simbolnya kita besarin menjadi 11. Nah, maka udah tampil bagian angka-angka yang di sini di sini. Terus kita bisa masuk lagi ke Excel. Nah, setelah itu kita tambahkan di bagian sini itu ada. Nah, ini hasilnya jika sudah dirapikan. Nah, pada bagian ground sheet ini kita bisa melihat hasil plotting kita. Misal kita B6 itu pada hasil plotting kita itu dapatnya vegetasi, pada bagian B7 dapatnya vegetasi, bagian B8 dapatnya perairan, B9 itu dapatnya vegetasi, B10 lahan terbuka, dan B11 bangunan. Terus di sebelah kanannya lagi ada kelas dan deskripsi. Kelas itu ada 4 dan ada 4 juga. Deskripsinya ada bangunan, lahan terbuka, vegetasi, dan perairan yang kami plotting. Terus di sebelahnya lagi itu ada data lapangan, hasil klasifikasi, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa langsung saja membandingkan data di Excel dengan data yang ada di ArcGIS.
Nah, misalkan di bagian B6 itu B6 di sini itu vegetasi kan, karena yang berwarna hijau pin-nya itu terdapat di warna hijau. Sedangkan di sini kita tulis juga vegetasi. Terus di bagian B7 itu di sini itu berarti vegetasi juga. Terus di bagian B8 itu dia masih di warna hijau, berarti dia masih vegetasi. Nah, di bagian B9 itu dia di vegetasi juga. Di bagian B10 itu dia di vegetasi juga. Terus untuk di bagian B11 itu dia terdapat di lahan terbuka. Nah, setelah udah kayak semua ini, kita bisa langsung saja memasukkan data-data yang ini ke bagian tabel klasifikasi tadi. Misal di sini hasil klasifikasi bangunan, data lapangan dan bangunan tidak ada, maka kita tidak usah isi, alias kita isi 0 saja. Terus untuk bangunan lahan terbuka itu juga tidak ada, kita klik 0. Untuk di vegetasi juga tidak ada, kita klik 0. Di perairan juga tidak ada, kita klik 0. Untuk di lahan terbuka itu ada 1 yang di sini, tapi di loncengnya itu kita dapatnya bangunan. Berarti di sini tulis 1. Di lahan terbukanya tidak ada, di vegetasinya tidak ada, dan di perairan juga tidak ada. Terus untuk vegetasi di bangunan itu tidak ada, berarti kita tulis 0. Untuk vegetasi dengan lahan terbuka itu ada 1. Terus untuk vegetasi itu ada 1, 2, dan 3. Terus untuk di vegetasi perairan itu ada 1. Terus kita lanjut ke perairan. Di perairan itu tidak ada, perairan kosong. Sini juga kosong, di vegetasi juga tidak ada, dan di perairan juga tidak ada. Bagian total baris itu kita bisa langsung saja klik sama dengan zoom, kita klik ini, terus di total baris itu juga rumusnya sama, itu sama dengan zoom dari mulai data lapangan dari yang lahan terbuka, baris lahan terbuka dari bangunan sampai kita tarik sampai ke perairan. Kita kedua kita klik OK. Terus untuk yang selanjutnya juga sama dengan zoom, terus kita klik dari sini sampai ke sini. Nah, sama di perairan juga. Nah, untuk di total kolom itu berarti kita akan menjumlahkan yang ini. Kita klik lagi rumusnya sama, itu sama dengan zoom blok yang ini. Kita klik OK. Sini juga. Ini juga sama rumusnya, kita klik zoom. Kemudian kita klik zoom ke bawah. Nah, di bagian yang ini yang ada, kita bisa langsung klik rumusnya sama dengan, terus kita bagi dari total hasil ini dengan total baris. Kita bagi dengan, nah, terus untuk ini karena dia 0, berarti kita tulis saja 0. Nah, terus untuk di produser akurasi itu kita bisa langsung saja membagian ini dengan total kolom. Kita bisa langsung klik sama dengan, kita klik ini, kemudian ini. Terus selanjutnya itu sama juga. Nah, terus yang di sini juga. Untuk di perairan juga. Nah, untuk di bagian produser akurasi itu kita rumusnya sama dengan zoom, lalu kita klik yang ini, terus kita bagi. Terus untuk di sini itu juga sama dengan zoom, yang di coklat ini sama dibagi dengan total kolom.
Terus lanjut kita ke sini, misalnya sum ini dibagi dengan yang ini juga sama dengan sum yang ini dibagi dengan yang ini. Oke. Nah, untuk di bagian yang ini, yang besarnya, kita bisa langsung klik sama dengan sum. Terus kita klik ini sampai ke sini. Kita oke. Kita bisa langsung transform sama dengan. Terus kita klik ini, lalu kita klik tambah. Yang ini maksudnya itu yang bangun sama bangunan lah, terbuka sama terbuka, vegetasi dan berada sama berada. Kita tambah lagi ke elemen, tambah lagi lalu klik ini. Terus setelah itu kita bagi dengan total ini. Nah, selanjutnya itu ada rumus untuk yang di koefisien. Sebelum itu kita cari nilainya dulu. Jadi sama dengan kita klik nilai dari yang total kolom itu kita kalikan dengan total barisnya. Ini kalau kita klik tambah, lalu kita klik kurung lagi, itu yang ini. Terus kita klik tambah, lalu klik yang total baris ini. Kita tambah lagi, kita ingin yang total kolom di vegetasi, terus ke total baris yang di sini. Itu yang ada di sini. Yang ada di sini. Dikali dengan nah, setelah itu kita bisa langsung klik enter. Nah, di sini itu ada 16. Lalu kita pilih saja di kappa. Lalu kita akan mencari kappa koefisien. Ini itu akan mencari kappa koefisien. Kappa koefisien itu rumusnya sama dengan tanda kurung yang ini, lalu kita kalikan, buka kurung lagi, sum, buka kurung lagi, warna yang ini, yang di bangunan sama bangunan, di lantai terbuka, ini kita tambah, ini, kita tutup kurung lagi, terus kita kurangkan dengan nilai yang tadi. Lalu kita tutup kurung lagi. Setelah itu kita bagi dengan yang di total seluruh. Terus kita pangkat 2. Setelah itu lalu klik tadi ini, lalu kita pangkatkan 2. Kemudian kita kurangi dengan nilai yang ini tadi. Kita tutup kurung. Ini kita klik enter. Nah, jadi inilah nilai kappa koefisiennya. Jadi kappa koefisiennya itu dapat 0,1. Nah, kalau misalkan kappa koefisiennya itu mau yang ujinya itu akurat, dia kappa koefisiennya itu harus 1. Karena kalau 1 itu berarti semua data ini dia akurat. Karena klasifikasi citra dengan ground check-nya itu sama. Sedangkan kami itu nilainya 0,01, sangat jauh dari 1. Berarti hasil uji akurasi kami kurang tepat karena bagian klasifikasi citra sama ground check-nya itu berbeda, banyak yang berbeda. Nah, jadi untuk kesimpulannya kali ini itu yaitu data hasil plottingan kami itu kurang akurat hasil plottingnya dengan hasil klasifikasi citranya, dan mendapatkan kappa koefisien 0,01 yang sangat jauh dari 1 yang harusnya itu akurat. Nah, di bagian ini itu berarti pengambilan data selama di lapangan itu berarti tidak tepat dan tidak sesuai dengan data citra. Untuk saran yang bisa saya sampaikan pada praktikum kali ini yaitu untuk asisten itu diharapkan untuk menjelaskan materinya ini lebih jelas lagi supaya praktikan itu lebih mudah mengerti dan lebih mudah mengetahui, dan juga untuk tidak terburu-buru dalam menjelaskan. Sekian mungkin saran dari saya, dan juga untuk praktikan itu diharapkan kondusif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.